Selamat pagi saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dari kitab Timotius, Matius, dan Efesus yang akan saya beri judul tanggung jawab keluarga yang beriman kepada Tuhan Yesus. Sebelum merenungkannya, marilah berdoa dulu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesehatan pada kami pada pagi hari ini, dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memimpin sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan bisa kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak lepas dari doa. Karena doa merupakan nafas hidup bagi setiap orang percaya. Nah, lalu apa sih yang kita minta dalam doa-doa kita? Ya, tentunya banyak sekali, tidak bisa kita menghitungnya kadang-kadang ya. Antara lain kita minta kesehatan, kita minta dicukupkan atas segala keperluan kita, kita minta agar anak-anak kita tumbuh dewasa baik jasmani maupun rohaninya, serta menjadi anak-anak yang berhasil ke depannya. Ya, kemudian kita juga minta agar dosa yang kita lakukan diampuni oleh Tuhan. Dan banyak lagi doa-doa yang kita minta pada Tuhan. Lalu, manakah permintaan yang lebih banyak? Permintaan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Tentunya lebih banyak ya doa untuk kita sendiri, pribadi kita sendiri. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukurmu untuk semua orang." Semua orang berarti orang lain, yaitu bisa pemerintah, bisa orang tua kita, bisa kakak kita, bisa adik kita, pokoknya yang termasuk keluarga kita. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Di sini Tuhan Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa-doa kita, yaitu suatu tindakan yang dilakukan, ya, suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Nah, ini berarti bahwa kita harus terus-menerus meminta pada Tuhan. Di sini mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan percaya bahwa Allah mendengarkan doa kita. Kemudian setelah minta, kita mencari. Kata mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Mengetuk menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah, sekalipun ia tidak segera menjawabnya. Ya, kita harus sabar dan menunggu. Kita perlu berdoa
untuk ayah, ibu, kakak, adik, seluruh keluarga kita, ya, terlebih suami dan anak-anak kita. Tanggung jawab iman kepada Tuhan adalah mendoakan keluarga. Selain berdoa, bersekutu dengan keluarga itu juga penting, ya. Keluarga yang tekun bersekutu akan diikat oleh satu iman dan akan menjadi kokoh kuat. Persekutuan di dalam keluarga tentunya adanya ayah, ibu, dan anak-anak, ya. Itu keluarga yang inti, ya. Belum ada lagi keluarga yang dalam rumah ada tambahan, ada nenek, ada tante, ada bude, dan ponakan, lain sebagainya. Dalam persekutuan kita bisa berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya. Kemudian dalam persekutuan satu keluarga itu sangat penting sekali, ya. Dengan adanya orang tua, yaitu ayah sebagai kepala keluarga, ya, seperti dalam Efesus 5 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, suami sama juga dengan ayah, ya, ayahnya anak-anak, ya, sebagai kepala, ya. Allah menetapkan keluarga sebagai kesatuan dasar sebuah masyarakat kecil yang dimulai dari keluarga, ya. Jadi setiap keluarga harus memiliki seorang pemimpin, ya. Tanpa adanya seorang pemimpin di dalam keluarga, keluarga akan tidak terarah atau keluarga akan tidak bersatu semaunya sendiri, seperti halnya negara kita tanpa adanya seorang pemimpin yaitu presiden, ya, rakyat akan semaunya sendiri, ya. Apapun di dalam suatu keluarga itu pasti ada seorang pimpinan, ya. Nah, di sini setiap kepala keluarga harus bisa menjadi contoh, ya, bagi anggota keluarganya. Nah, oleh karena itu Allah menyerahkan kepada suami atau ayah, ya, suatu tanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga. Nah, tentunya kepemimpinan seorang suami atau ayah, ya, harus dilaksanakan dengan kasih, ya. Ada kelemah lembutan, kemudian ada tenggang rasa, kemudian ada tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian apa tanggung jawab sebagai suami atau ayah dengan adanya persekutuan, ya. Selain itu, apa sih tugas seorang ayah atau suami? Nah, jadi di sini selain menyediakan kebutuhan rohani dan jasmani, ya, atau kebutuhan keluarga, ya,
Jadi kebutuhan rohani itu sangat penting. Seorang ayah atau suami tidak cukup hanya memberikan kebutuhan jasmani saja, tetapi rohaninya juga harus lengkap, ya, harus disertakan, karena itu penting sekali. Kemudian apa perannya di dalam kebutuhan rohani? Apa peran ayah maksud saya, atau peran suami dalam kebutuhan rohani di dalam keluarganya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan, tentunya kita harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan, ya. Perintah Tuhan, ya, yaitu berdoa, membaca Alkitab, kemudian beribadah, ya. Itu ada juga di dalam keluarga masing-masing, yaitu persekutuan keluarga. Nah, bagaimana dengan seorang suami atau seorang ayah yang sibuk, ya, sibuk sekali sehingga tidak ada waktu untuk menjadi pemimpin dalam persekutuan di keluarganya, ya. Tentunya ya kurang kuat, ya, karena suami atau ayah itu juga sebagai, sebut saja sebagai imam, ya, yang memimpin memimpin persekutuan dengan Tuhan, ya. Nah, jika ayahnya tidak mau memimpin atau mengajak anggota keluarga untuk bersekutu, ya, tentunya kehidupan keluarganya akan tidak harmonis, istilahnya, ya, tidak harmonis, semaunya sendiri, terjadi keegoisan, terjadi masing-masing, ya, pokoknya, ya. Jadi tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana ini, ya? Nah, hal ini perlu diluruskan, ya. Jadi persekutuan dalam keluarga itu sangat penting, dan di sini peran ayah sangat dibutuhkan untuk keluarga yang membawa kebutuhan rohani dari anggota keluarga tersebut. Ya, jadi bila di dalam keluarga ada persekutuan, tentunya kehidupan kita tidak selalu memikirkan kehidupan jasmani saja, ya, atau keduniawian saja, ya. Tentunya juga memerlukan kehidupan rohani, ya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi erat, ya. Hidup kita akan selalu terarah, keluarga akan rukun, keluarga akan menjadi damai, ya, karena ada ikatan, ya, ikatan dalam masing-masing keluarga, ya, yang tentunya berpusat pada Tuhan, ya. Jadi ada pengendalian diri di dalam keluarga tersebut jika ada persekutuan. Nah, karena ayah dan ibu juga menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kalau orang tuanya rajin bersekutu, tentunya anaknya akan melihat, ya, dan anaknya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya. Jadi persekutuan itu dalam keluarga itu baik kita lakukan, ya, seperti Tuhan memerintahkan kepada kita agar kita selalu dekat dengan Tuhan, ya.
Dan di dalam keluarga yang bersekutu ya akan saling mendoakan, saling melengkapi ya. Di situ ada pembacaan firman, ada renungan, ada contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi tiap keluarga masing-masing bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan ya dalam persekutuan keluarga ya, yaitu kita akan bersatu dalam iman, dalam kasih dan satu pengharapan ya. Tuhan akan memberkati keluarga kita apabila kita satu keluarga dekat dengan Tuhan. Ya, jadi keluarga itu sangat penting untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain juga ya, supaya dengan persekutuan keluarga orang bisa melihat ya kehidupan rohani kita ya. Kita akan bisa menunjukkan ya bahwa Tuhan adalah penuntun jalan bagi keselamatan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya bisa dimengerti dengan pimpinan dan kasih Tuhan. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami baca dan kami renungkan bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Engkau senantiasa melindungi, memberkati keluarga kami. Ampunkanlah ya Tuhan akan segala dosa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.